amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal-amal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mari kita simak hadis qudsi yang mulia ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang membenci waliku, niscaya aku umumkan perang terhadapnya. Siapa yang membenci wali Allah, yaitu orang beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah umumkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah hambaku mendekat kepadaku bisyai'in, dengan satu amal, ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, mimma aftaradtuhu alaihi, melebihi amal yang aku wajibkan kepadanya. Artinya, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal-amal wajib. Ibadah-ibadah wajib, itu yang paling dicintai oleh Allah. Wa ma yazalu abdi, dan senantiasa hambaku, yataqarrabu ilayya bin nawafil, mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah, hatta uhibbah, sampai aku Allah mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku Allah menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Artinya pendengarannya dituntun oleh Allah. Wa sam'ahu wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku Allah menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya. Maksudnya penglihatannya dituntun oleh Allah. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku Allah menjadi tangannya yang ia bekerja dengannya. Maksudnya tangannya dituntun oleh Allah. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku Allah menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Kakinya dituntun oleh Allah. Wa in sa'alani la'u'tiyanna, kalau dia meminta kepadaku, pasti aku berikan. Doanya dikabulkan. Wala in ista'adzani la'u'idhanna, dan kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis qudsi yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita. Pertama, kita mesti mencintai orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, kita mesti mengutamakan pengamalan ibadah-ibadah wajib. Yang ketiga, kita mesti mengamalkan ibadah-ibadah sunnah, salat-salat sunnah, saum-saum sunnah, sedekah-sedekah sunnah, pengamalan-pengamalan adab-adab sunnah dalam kehidupan keseharian. Amalkan sunnah-sunnah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita dalam kehidupan ini sampai kita menghadap kepadanya dalam keadaan dicintai oleh Allah. Allahumma amin. Barakallahu fiikum.